Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Dengan saya Monika Batubara, NIM 42232100019. Saya Triansa Anugrah Pratama dengan NIM 42232210016. Saya Giovanni Meanggasta Tambanua dengan NIM 42232210008. Saya Hotman Saragina Pitu dengan NIM 42235110006. Saya Rani Febriana dengan NIM 42225100003. Pertama, kami akan menjelaskan apa itu reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi itu. Reaktor nuklir ditetapkan sebagai alat yang menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. Materi fisi yang digunakan sebagai bahan bakar misalnya uranium, plutonium, dan lain-lain. Jadi secara umum, reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Yang kedua, apa manfaat reaktor nuklir? Manfaat dari reaktor nuklir sangat banyak untuk penelitian. Produksi radioisotop dan pembangkit listrik juga digunakan untuk propulsi atau penggerak kapal selam, kapal induk, dan beberapa kapal militer lainnya. Satelit dan diusulkan sebagai sumber daya untuk lokomotif, pesawat terbang, dan roket. Namun berpotensi juga dapat memproduksi bahan ledak untuk senjata nuklir yang berasal dari transmutasi di dalam reaktor nuklir, seperti transmutasi nuklida uranium 238 yang menjadi plutonium 239 atau 239Pu. 239Pu merupakan sumber bahan ledak untuk senjata nuklir. Contohnya seperti kapal nuklir, proyek angkasa NERPA atau rover, pembangkit listrik, dan senjata nuklir. Apa saja jenis reaktor nuklir? Reaktor nuklir dibedakan berdasarkan fungsi, bahan pendingin, dan bahan moderator. Jenis reaktor berdasarkan fungsi ada dua jenis, yaitu reaktor riset atau reaktor non-daya, dan reaktor daya atau PLTN. Reaktor riset atau reaktor non-daya adalah reaktor yang digunakan untuk tujuan penelitian, pengujian bahan, aktivasi neutron, pelatihan, dan juga untuk reproduksi radioisotop. Reaktor penelitian yang diutamakan adalah pemanfaatan neutron yang dihasilkan dari reaksi nuklir atau inti reaksi fisi untuk penelitian dan produksi radioisotop, sedangkan panas yang dihasilkan didesain sekecil mungkin sehingga dapat dilepas ke lingkungan. Yang kedua, reaktor daya atau PLTN adalah reaktor nuklir yang digunakan untuk menghasilkan daya listrik atau pembangkit tenaga listrik. Reaktor daya memanfaatkan uap yang bersuhu dan bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir untuk memutar turbin, sedangkan neutron yang dihasilkan sebagian diserap oleh elemen kendali dan sebagian lagi untuk reaksi berantai. Yang kedua, jenis reaktor berdasarkan bahan pendingin. Reaktor berpendingin air. Bisa digunakan air ringan atau H2O atau air berat B2O atau deuterium, yaitu PWR, pressurized water reactor, atau menghasilkan uap secara tidak langsung. Yang kedua, BWR, boiling water reactor, menghasilkan uap secara langsung dengan mendidihkan air pendingin. PHWR atau pressurized heavy water reactor, bundel bahan bakar diatur dalam tabung tekanan yang didinginkan secara individual. Contohnya seperti yang ada di gambar. Yang kedua, reaktor berpendingin gas. Biasa digunakan gas karbon dioksida atau helium. GCR, reaktor berpendingin gas atau gas cooled reaktor. Dan AGR, reaktor maju berpendingin gas atau advanced gas cooled reaktor, menggunakan karbon dioksida sebagai pendingin dan grafit sebagai moderator. Seperti air berat, moderator grafit memungkinkan menggunakan bahan bakar uranium alam pada GCR atau uranium yang diperkaya rendah pada AGR. HTGR, reaktor berpendingin gas suhu tinggi atau high temperature gas cooled reactor, belum beroperasi secara komersial.
HTGR menggunakan grafit sebagai moderator dan helium sebagai pendingin. Contohnya seperti gambar yang di bawah. Yang ketiga, jenis reaktor berdasarkan moderator atau pengurang energi neutron. Yang pertama, reaktor air ringan. Biasanya menggunakan air ringan sebagai bahan moderasi, misal PWR, BWR. Yang kedua, reaktor air berat. Menggunakan air berat sebagai bahan moderasi, misal PHWR dan reaktor Candi. Yang ketiga, reaktor grafit. Biasanya menggunakan grafit sebagai bahan moderasi, misal AGR dan RDMK. Reaktor Bolshoi-Moskonnevsky kanali. Selanjutnya, komponen yang diperlukan untuk reaktor nuklir. Komponen dasar dari reaktor nuklir meliputi bahan bakar, pendingin, moderator, batang kendali, reflektor, perisai, dan sungkup. Yang pertama, bahan bakar. Bahan bakar merupakan material di mana reaksi pembelahan terjadi. Bahan bakar dibuat dari isotop alam seperti uranium, thorium yang mempunyai sifat dapat membelah apabila bereaksi dengan neutron. Lalu kedua, pendingin, yaitu fluida atau cairan gas yang memiliki sifat perpindahan panas yang baik dan berfungsi untuk mendinginkan bahan bakar. 3, moderator untuk reaktor termal. Untuk menurunkan energi neutron dari energi cepat ke energi termal. Yang keempat, batang kendali. Untuk mengendalikan jumlah populasi neutron yang terdapat di dalam teras reaktor. Yang kelima, reflektor untuk reaktor non-daya. Untuk memantulkan neutron kembali ke teras sehingga memperkecil kebocoran serta memperbaiki ekonomi neutron. Kelima, perisai. Untuk menahan radiasi yang dihasilkan oleh inti hasil reaksi pembelahan terkendali. Yang terakhir, sungkup atau untuk PLTN. Untuk menahan tekanan tinggi. Baiklah, ini merupakan contoh gambar dari reaktor nuklir tersebut. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja reaktor nuklir? Reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir. Reaksi yang terjadi pada reaktor nuklir, baik untuk reaktor penelitian maupun reaktor daya konvensional, masih didasarkan pada terjadinya reaksi pembelahan inti fisil atau inti dapat belah oleh tembakan partikel neutron. Inti fisil yang ada di alam adalah uranium dan thorium. Sedangkan neutron bisa dihasilkan dari sumber neutron. Reaksi nuklir ini akan menghasilkan energi panas dalam jumlah yang cukup besar. Pada reaktor daya, energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan uap panas. Dan selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin generator yang bisa menghasilkan listrik. Sedangkan pada reaktor penelitian, panas bisa menghasilkan listrik. Sedangkan pada reaktor penelitian, panas yang dihasilkan tidak dimanfaatkan dan dapat dibuang ke lingkungan. Selain energi panas, ada 2-3 partikel neutron yang dihasilkan setiap kali terjadi pada reaksi. Partikel ini bisa dimanfaatkan untuk proses reaksi berikutnya dengan sasaran inti fisil yang belum terbelah. Reaksi ini bisa berlangsung secara terus-menerus pada kondisi neutron dan inti fisil masih memungkinkan. Bagaimana reaksi nuklir bisa terjadi? Reaksi nuklir dapat terjadi dengan dua cara, yaitu penggabungan dan pembelahan. Penggabungan atau fusi merupakan reaksi fusi yang terjadi dengan cara penggabungan inti-inti atom ukuran kecil menjadi inti atom yang lebih besar dan disertai dengan pembebasan energi. Untuk reaksi fusi, ada beberapa lembaga penelitian di negara-negara maju yang sudah berhasil mereaksikan beberapa inti atom kecil menjadi inti atom yang lebih besar. Namun, sampai saat ini, reaksi fusi ini belum bisa dimanfaatkan secara komersial karena berbagai macam kendala. Pembelahan atau fisi. Fisi terjadi antara partikel neutronik dengan inti fisi yang menyebabkan inti tersebut membelah diri menjadi inti atom yang lebih kecil dan disertai dengan pembebasan energi. Reaksi fisi sudah terbukti dapat dimanfaatkan secara komersial untuk tujuan riset,
pembangkitan listrik atau digunakan untuk membuat senjata nuklir. Bagaimana sistem keselamatan reaktor diterapkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan? Aspek keselamatan yang digunakan pada reaktor nuklir adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan memperkecil dampak yang dapat diakibatkan oleh kejadian kecelakaan, yang lebih dikenal dengan nama sistem pertahanan berlapis atau defense in depth. Ada 5 pertahanan yang utama, yaitu 1. Komponen-komponen reaktor harus memenuhi standar kualitas yang tinggi dan dapat diandalkan. Kedua, sistem proteksi reaktor yang meliputi pemisahan, diversity, redundansi, saling tak gayut, kegagalan yang aman. Ketiga, operator. Pendidikan dan pelatihan operator reaktor nuklir merupakan aspek penting dari falsafah keselamatan nuklir pertahanan berlapis. Keempat, konsep hambatan ganda. Konsep hambatan ganda mengusahakan tetap terkangkungnya zat-zat radioaktif dalam sistem reaktor daya atau PLTN dan tidak menyebar ke lingkungan sekitar. Kelima, pemeriksaan dan pengujian. Secara rutin dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sistem keselamatan dan komponen-komponen reaktor untuk menjamin kelangsungan operasi dan juga perbaikan jika terdapat kerusakan. Disebutkan dalam laman Statista, per Oktober 2021 ada 441 reaktor nuklir yang beroperasi di 30 negara. Dan di Indonesia telah memiliki 3 reaktor nuklir untuk penelitian atau reaktor non-daya yang berpendingin dan bermoderator air ringan yang berlokasi di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk sumber presentasi kami ini. Thanks for your attention and have a great day. Goodbye. Goodbye. Bye. Nah,